Yo guys, balik lagi sama gue Joshua. Dan di video kali ini gue ingin membahas mengenai iPhone SE. Jadi ini iPhone baru aja Apple umumin ya, udah nongol di websitenya dan bakal dirilis pada tanggal 24 April nanti. Dan HP ini sukses buat bikin keviralan kali ya. Kalau kalian perhatiin tuh banyak banget tech reviewer semua dihebohkan sama iPhone SE ini. Karena apa? Karena harganya yang cuma $399. Memang itu kayak sesuatu yang wow sih menurut gua, kayak bukan Apple gitu loh yang masang harganya. $399 buat Apple ngeluarin HP itu emang sesuatu yang harus kita kagetin gitu loh. Dan kurs hari ini nih tanggal 17 April tuh kan 15.478 ya. Dan kira-kira iPhone SE itu harganya segini nih kalau di kurs ini 6,17, kira-kira 6,2 juta aja kalian udah bisa dapetin HP iPhone terbaru dari Apple. Dan modelnya dia ini emang sama sih, sama persis kayak iPhone 8, cuman bedanya kan di belakangnya ini logo Apple-nya dari atas nih turun ke bagian bawah nih. Jadi ngikutin kayak iPhone 11 series ya. Dan tentunya terlihat kecil sih hal seperti itu, kayak nurunin logo dari atas ke bawah. Cuman ini Apple, dan hal sekecil apapun tuh bikin sebuah impact yang menurut gue cukup besar ya. Karena Apple tuh punya brand name yang kuat banget. Beda lah kalau kalian misalkan lihat iPhone yang logo Apple masih di atas nih, sama iPhone yang logo Apple di tengah. Berarti yang logo di tengah tuh iPhone lebih baru tuh, pasti iPhone 11, pasti iPhone SE, kayak HP dia paling baru tuh. Kalau yang atas lebih jadul. Kayak hal nggak penting sih menurut gue logo Apple atas sama di tengah itu. Cuman emang kenyataannya itu bikin perbedaan yang cukup signifikan kalau kalian pakai di luaran sana dari segi gengsi ya. Dan HP ini emang meskipun pakai meskipun pakai modelnya ini seperti iPhone 8 ya, masih ada home button, masih ada bezel, ada poni sama dagu segede gini. Tapi daleman dan speknya itu loh yang bikin dia terlihat worth it banget dengan harga $399. Dengan tuh materialnya aja dia pakai kaca dan aluminium. Aluminium tuh premium lah buat harga segitu $399. Dia udah pakai bahan kaca bukan plastik juga. Masa ya lagian iya sih, masa iPhone pakai plastik kan nggak banget gitu loh. Dan layarnya tuh 4,7 inci yang ngikutin ukuran iPhone 8, iPhone 7 ya. Retina HD display itu dia pasti pakai LCD, jadi belum OLED, masih sama lah teknologinya kayak iPhone 8 kalau dari segi layarnya. Cuman dari segi chipsetnya dong, dia pakai A13 Bionic, dan ini adalah chipset yang kuat banget dan kencang banget yang bisa kalian temuin di iPhone 11 series, di iPhone 11 Pro, iPhone 11 semua deh. Dan dia pakai chipset terbaru loh. Meskipun luarnya sama-sama aja, cuman dalamnya itu loh, chipset tuh ngaruh banyak banget loh bagi kamera, bagi performance, bagi battery life. Fitur-fitur dari iPhone tuh banyak terpengaruh dari chipsetnya lah intinya. Dan dengan adanya A13 ini kalian bisa nikmatin mode portrait nih kayak dipromosin sama si Apple. Jadi kalau dengan satu kameranya dia itu yang 12 megapiksel tapi processing chipnya itu A13, ya edan lah hasilnya. HP $399 dengan A13 bisa ngasilin foto setanding sama iPhone 11 nih, contoh-contoh fotonya lah. Dan kalian tahu sendiri lah betapa bagusnya hasil kamera iPhone lah. Mau iPhone jadul-jadul aja masih bisa bersaing kok menurut gue sama Android yang keluarannya baru, mid-range. Dibandingin kayak iPhone 7 masih bagus-bagus banget. Dan ini jatuhnya jadi si iPhone SE udah HP-nya kecil, compact, harganya murah, tapi kualitas fotonya tuh kualitas foto flagship nandingin HP-HP top atas. Dan tadi kan gue bilang harga iPhone ini kan $399 ya. Dan gue pengen ngasih lihat nih perbandingan, tadi lupa. Jadi di saat emang sekarang tuh HP tuh brand-brand tuh ngeluarin harga mahal-mahal banget. Entah mereka ngikutin strategi pricingnya Apple atau gimana. Dan kayak contoh deh, kemarin OnePlus 8 ya baru dikeluarin kan. Dan banyak banget orang yang terkaget dan kecewa juga kali ya melihat harga OnePlus 8 kok jadi kayak gitu. Dulu kan OnePlus kan harusnya jadi flagship killer gitu loh. Kenapa dia jadi flagship sendiri? Dan emang mahal sih menurut gua. Dia keluarin OnePlus 8 di $699. Dan ini yang 8 ya. Kalau yang 8 Pro itu $899. Itu dari apa ya, mirisnya tuh kayak dia tuh HP yang dulu tuh pengen
ngekat si flagship yang ada dengan spek yang bagus tapi harga terjangkau. Tapi sekarang jatuhnya OnePlus itu lebih mahal dari si iPhone terbaru yang mau si Apple keluarin. Dan menurut gue di sini tuh si Apple pinter banget sih mainin strategi pricingnya. Di saat kayak Samsung aja nih, Samsung Galaxy S20 dia ngeluarin harga yang paling basic aja, yang S20 doang mulai dari $999, S20 Plus $1.199, dan yang Ultra udah nggak ngotak $1.399. Dan dibandingin sama Apple punya $399, kan bedanya jauh banget gitu loh. Samsung aja udah mainin harga di harga premium banget, dia udah mau ngikutin iPhone strateginya Apple. Tapi Apple di sini ganti memanfaatkan peluang itu di saat orang-orang si Android ini pada ngeluarin harga tinggi-tinggi, dia ngeluarin budget iPhone, dan menurutku itu taktik yang pintar banget. Memang sih kalau misalkan nanti masuk Indo mungkin bakal lebih mahal dari ini ya, mungkin 8 jutaan atau gimana. Tapi buat HP iPhone baru dengan kondisi baru tapi harga di bawah 10 juta itu udah unik sih. Kayak wow, biasa kan iPhone pasti selalu 12 juta ke atas gitu loh. Ini dengan harga segini, apalagi kalau nanti kurs rupiah menguat lagi, dolar lebih, misalkan nanti $1 13.000 bakal jauh lebih murah lagi kan. Jadi kayak gitulah, makanya si iPhone S ini bisa viral, bisa orang-orang tuh menanti karena dia harganya murah banget dibanding kompetitor flagship lain. Dan emang faktor utamanya tuh harga yang bikin dia booming. Dan lanjut lagi ya, kameranya pasti bagus dari si iPhone SE ini. Dia juga bisa record 4K ya, 4K 60 fps. Bayangin lah, itu kualitas video rekamannya Apple tuh udah paling baik loh menurut gue sejauh ini dibandingin Android ya. Kalau untuk urusan kamera sih emang bersaing lah satu sama lain, Android sama iPhone. Cuman kalau misalkan untuk kualitas video menurut gue si iPhone tetap juara sih. Dan iPhone SE ini bakal menawarkan itu. Dan kan dia masih pakai model iPhone 8 ya, tentunya dia pakai Touch ID lagi. Dan menurut gue banyak banget orang yang emang masih suka dengan pakai model iPhone yang Touch ID. Kalian bisa bilang kalau Apple tuh ngeluarin HP ini rasanya kayak, ih ngapain sih Apple ngeluarin iPhone SE, kan modelnya udah 4 tahun lalu ya. Tapi iya benar 4 tahun lalu ya kalau nggak salah. iPhone SE release date. Nah ya April iPhone SE 1 ya, coba. No, dari ya 2017, 18, 19, 20 ya 4 tahun lalu lah. Kenapa dia masih ngerilis HP dengan model 4 tahun lebih jadul gitu loh. Tapi kalau kalian perhatiin model si iPhone SE ini ya, model iPhone yang kayak gini nih, yang masih ada home button, masih populer. Kalau kalian perhatiin di e-commerce masih banyak orang yang nyari iPhone 6, 6s, 7, 8, yang second, yang 7 Plus, 8 Plus, penjualannya masih oke banget gitu loh. Kalau kalian lihat juga masih banyak banget orang yang tertarik dan pengen beli model yang kayak gini. Nah, menurut gue emang model ini masih hidup sih karena ada keunikan dan kebagusannya sendiri dibandingin model yang udah pakai Face ID ya. Kayak inilah model klasiknya iPhone. Dan coba kalian bandingin kalau misalkan ini kan Apple yang ngelakuin ini. Dia ngerilis HP baru tapi pakai model 4 tahun lalu. Coba bandingin kalau Samsung. Kalau misalkan kayak Samsung gitu ngerilis ulang Samsung SE gitu, namanya Samsung SE dan modelnya tuh pakai model Samsung S6 gitu, kayak begini. Dirilis di tahun 2020 tanggal 24 April keluar nanti. Nah, coba kalian bandingin, kayak emang orang bakal menerima apa model HP kayak gini di tahun 2020, Android dan bentuknya kayak gini. Ada sama kan kayak Apple, ada home buttonnya juga, ada tombol back, bahkan ada 2 tombol lainnya. Dan menurut gue nggak bakal work sih, nggak bakal jalan karena ya Samsung itu bukan Apple. Apple begitu kuatnya, dia punya brand power, dia punya desain yang bener-bener melekat banget sama orang, sampai desain itu bisa dipertahanin 4 tahun dan bahkan bakal berjalan lebih dari 4 tahun dan orang masih bisa suka. Lain dengan kayak gini, contohnya Samsung S6 kalau dirilis ulang di tahun 2020 dengan spek misalkan Snapdragon 865, RAM-nya digedein 8GB atau apa, emang kalian nyaman gitu loh ngelihatnya. Beda sama kalian ngelihat si iPhone. Menurut gue kayak tetap aja Apple iPhone enak untuk dilihat gitu loh. Dan menurut gue emang Apple hebat sih di sisi ini, dari segi desain, dari segi brand powernya emang kuat banget si Apple.
Touch ID menurut gue juga nggak ada masalah buat dipakai, karena ya anggap aja physical fingerprint kayak biasa. Dan gue rasa banyak sih orang yang kangen pakai Touch ID. Dan apalagi nih, oh iya, di si iPhone SE ini juga udah tahan air ya, IP67, IP67 dia sertifikasinya, dan tuh dia bisa water resistant sedalam 1 meter selama 30 menit. Dan dia juga, nah ini nih dia ngomongin baterai. Sebenarnya baterainya nggak berubah ya, 1800 mAh-an, 1800-an bener saya ingat gue. Dan ya iPhone 8 kan emang bukan HP yang gede ya, baterainya juga ya so-so. Cuman di sini mungkin keunggulannya nanti dari chipsetnya, si A13 bakal manfaatin si baterai yang cuma 1800 itu dengan lebih baik daripada si iPhone 8. Gue cukup yakin. Dan dia juga udah dukung wireless charging nih si iPhone SE ini. Dan ya dia pakai iOS 13, warnanya menurut gue cakep sih, ada black, white, dan yang putih ini nih yang gue suka. Jadi belakangnya putih, depannya hitam. Kan biasanya kan kalau belakangnya putih, depannya putih. Kalau ini ya belakangnya putih, depannya hitam. Jadi kayak lebih elegan dan ngasih kesan yang refreshing gitu loh menurut gue. Dan ini dia ada Super True Tone juga, haptic touch nih, udah kayak iPhone XR ke atas ya. Bisa AR, stereo audio recording, audio sharing ya, ini bla 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 lah. Fitur-fitur tambahan, dan dia udah dual SIM nih. Jadi kalian bisa pakai fitur dual SIM-nya si iPhone SE. Dan keren sih menurut gue. Ini iPhone ini menurut gue bakal laku karena harganya itu emang modelnya nggak paling baru lah. Kalian nggak dapetin layar OLED atau Super AMOLED kayak Samsung gitu. Cuman kalian bisa dapetin ekosistem Apple, bisa pakai operating system iOS, kameranya Apple kalian bisa rasain, performance-nya dari si iPhone 11 bisa kalian rasain dengan harga cuma $399 atau 6,2 jutaan. Dan menurut gue itu cuan sih, itu untung, value for money. Kan lagian si Apple apalagi selalu ngupdate si iPhone-nya dengan iOS terbaru, dan ini juga pasti sama nasibnya, dia bakal dapat software update minimal 4 tahun menurut gue ke depannya. Jadi bakal masih aman banget kalau kalian mau pakai si iPhone SE ini sebagai device iOS kalian ya. Apalagi kan misalkan nih, ini kan HP murah. Mungkin banyakan dari kalian juga tertarik gitu loh buat pakai flagship Android gitu. Tapi kan mungkin ada beberapa kebutuhan ya yang mengharuskan kalian mempunyai device iOS kayak iPhone. Contohnya mungkin buat ngatur sosmed, buat ngepost story yang bagus, atau apps-apps tertentu lah, atau kalian punya MacBook. Nah, menurut gue ini pas banget buat ngisi kekosongan itu. Kalian bisa punya HP Android, flagship gitu yang mahal, terserah Samsung S20 atau apa. Nah, device iOS-nya kalian juga punya. Jadi kalian bisa pegang 2 HP. Yang satu itu iPhone SE dengan harga yang terjangkau. Jadi kayak komplit gitu loh. Ini menurut gue momen yang pas banget lah buat Apple ngerilis si iPhone SE ini. Dan pricingnya emang cakep. Emang belakangan ini si Apple pricingnya menurut gue pinter ya. Kemarin aja yang iPhone 11 dia pricing lebih murah daripada iPhone XR, iPhone XR yang dirilis tahun lalu. Kayak HP-nya yang iPhone 11 sudah lebih baru tapi lebih murah juga. Kan hebat gitu loh. Nggak disangka aja dari Apple yang terkenal dengan selalu masang harga overpriced, tinggi-tinggi banget, produk premium. Tapi sekarang buktinya dia bisa mainin strategi pricingnya dia dengan dinamik lah, ngikutin perkembangan dan kondisi pasar. Ini spek-speknya ya. Spek-spek lebih lengkapnya. Dan paling kekurangannya menurut gue sih layarnya aja sih, karena dia belum OLED kan, dia masih LCD dan ukurannya cuma 4,7 inci. Ya buat kalian yang udah terbiasa sama layar-layar gede-gede, udah terbiasa sama layar OLED atau refresh rate tinggi, ya mungkin itu kekurangan dari si iPhone SE ini, karena ya itu nggak ditawarin dia. Layarnya masih standar iPhone yang zaman dulu lah, cuman ya bagus sih, cuman ya masih teknologi LCD aja. Kayak 13, kamera ya belakangnya 12 megapiksel f1.8, dia bisa zoom 5 kali, portrait mode bla 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 bla, auto image stabilization, dan video recordingnya bisa tadi kayak gue bilang sampai 60 fps. Terus dia nih slow mo videonya 1080p bisa 120 atau 240, ini hebat sih. Dan kamera depannya 7 megapiksel f2.2, bisa dukung portrait mode juga. Perekaman kamera depannya cuma 1080p 30 fps, Touch ID, Apple Pay yang nggak bakal pernah dipakai di Indonesia. Dan kayak gitu sih kira-kira ya kesan pertama gue sama si iPhone SE ini. Ini produk yang menarik menurut gue.
Dan gue cukup yakin produk ini bakal laku karena banyak banget orang Indonesia juga yang pada pengen punya iPhone dari dulu. Kayak gengsi kan di sosialita kita ini kalau udah pegang HP dengan logo Apple rasanya tuh kayak kegantengan kecantikannya naik 100% lah. Dan ini kayak menarik banget kan, dengan harga $399, 6,2 juta kalian bisa dapetin iPhone Apple dengan spek terbaru dengan kameranya yang bagus. iPhone kan kebanyakan pakai buat apa sih orang-orang pada umumnya ya? Orang pada umumnya pakai buat sosmed, buat ngepost story di IG yang bagus, buat gengsi, dan menurut gua semua itu bisa terpenuhi sama si iPhone SE ini. Dan mudah-mudahan sih performance-nya dan semuanya yang ditawarin Apple ini nggak mengecewakan lah. Dari segi spek yang diumumin ini sih menurut gue udah oke. Tinggal nanti kita tunggu aja launchingnya dan produk reviewnya, gimana kualitas si iPhone SE ini. So, sekian kesan pertama gue bagi si iPhone SE ini. Gue cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih, pengen kasih pendapat tentang si iPhone SE ini, dan semoga pendapat dari gue ini membantu kalian untuk lebih mengenal si iPhone SE ini dan betapa bagusnya si Apple tuh bisa rilis iPhone SE ini, dan kenapa si produk ini tuh bisa viral dan diomongin banyak orang. Ya karena alasannya itu tadi gue udah jelasin semua. Dan thank you banget udah nonton dan dengerin gue ngoceh nih. Like video ini jika kalian suka dan konten ini membantu. Dislike juga kalau emang kontennya kurang bagus juga nggak apa-apa. Dan akan sangat membantu lagi kalau kalian boleh subscribe untuk melihat konten-konten gue berikutnya. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Peace guys.